Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pas mati, pas sudah jadi jenazah, jadi mayit, dimandikan baru nanti. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau hidup diseneni tok gak dibikin bunga belas nih, masih hidup dimarahin tok gak dibahagiakan belas nih. Kalau lewat sini nih, wajib bagi para suami membelikan emas minimal 1 gram tiap bulan bagi istri. Setuju boten? Setuju. Kalau itu dinadarkan dari awal atau dari pertengahan atau dari sekarang, dinadarkan untuk membelikan emas tiap bulan minimal 1 gram, akan dimampukan oleh Allah di tahun-tahun berikutnya bisa membelikan emas istrinya 10 gram. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada malam Sabtu rutinan pengajian kitab Safinatun Najah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan semangat oleh Allah untuk menghadiri pengajian malam hari ini. Semoga niatan solehah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita semua dan menjadi wasilah diturunkannya rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang masuk pada bab mandi. Wajib mandi. Sebelum mandi ngaji dulu ya. Sebelum mandi ngaji terlebih dahulu. Apa mandi bahasa Jawanya? Adus. Biar tidak koyok wedus. Ngaji terlebih dahulu, sebelum ngaji ngombe. Alhamdulillah, batuknya udah hilang ya. Suaranya kembali, barokahnya mengaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun inilah fasal mujibatul ghusli sittatun. Adapun beberapa perkara yang mewajibkan mandi sittatun, itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasafati fil farji. Yang pertama yaitu memasukkan hasafah ke dalam farji.
Apa hasafah itu? Endas. Loh, menang nih. Hasafah itu endas manuk, endas sepur. Hasafah itu endas kepala. Yang kedua, masuk ke dalam apa? Kalau sepur itu, gerbong, terowongan. Yang kedua, wahurujul mani, dan keluarnya mani. Mani itu bukan uang, tapi mani. Apa mani itu? Sperma. Kalau bahasa Jawanya, PGU. Oh, peju. Ya, sama ya. Ibu senyum-senyum mengingatkannya. Yang ketiga, wal haidu, dan haid. Haid ini bagi perempuan, bapak-bapak gak ono sing haid, malah harus bersabar. Kalau pas ibu-ibu lagi datang haid. Yang kelima, yang keempat, wan nifas, dan nifas. Nifas ini tatkala habis melahirkan. Yang kelima, wal wiladatu, dan melahirkan. Yang terakhir, wal mautu, dan meninggal, orang mati alias dimandikan. Makanya jenengan sebelum dimandikan harus tahu terlebih dahulu tentang wajibnya mandi sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan itu tahu. Sebelum dimandikan, sebelum mati harus tahu wajibnya mandi. Ada berapa? Ada 6. Sebetulnya ada 5. Cuma yang ke-6 ini tambahan. Masa ada orang mati suruh mandi sendiri? Enggak, tidak ada. Pakai kok mati dhisik jenengan satu sudah wis digledak nang bojone. Istri durhaka dimandikan. Gak bisa mandi sendiri kalau udah mati itu, minta dimandikan. Jadi gampangnya, kalau berkenaan dengan wajibnya mandi itu, gampangnya itu ada 5 ya. Yang ke-6 itu sunnah, niatnya sunnah. Kalau yang semuanya ini wajib, niatnya itu, niat mandinya itu wajib. Mandi tatkala habis kelonan. Itu lebih halusnya. Apal niatnya gimana? Nawaitul. Apal ibu-ibu langsung Gus. Nawaitul husna li raf'il hadasil akbari binal janab fardal lillahi ta'ala. Tak usah dikasih tahu janabnya, enggak apa-apa, karena enggak harus junub semua. Habis haid masa junub, enggak usah. Nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbar fardal lillahi ta'ala. Jadi wajibnya mandi itu ada 6 ya. Wajibnya mandi ada 6. Yang pertama disebabkan karena masuknya endas ke dalam endus. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, keluarnya darah haid. Yang keempat, keluarnya darah nifas. Yang kelima, karena melahirkan. Yang keenam, karena mati atau meninggal dunia atau is dead.
Kita bahas satu persatu. Ilajul hasafati fil farji. Ilajul hasafati fil farji, yaitu masuknya kepala kemaluan laki-laki atau dzakar fil farji, ke dalam farji atau kemaluan perempuan, baik halal maupun haram. Baik halal maupun haram. Maksudnya ngerti? Berhubungan suami istri baik halal maupun haram. Haram itu tukul, tumbas, tuku atau tumbas? Sami. Beli dulu. Atau gendaan, gendaan itu turun di halal no. Terus melakukan jima, berhubungan badan suami istri, itu tetap wajib mandi. Halal wajib mandi, haram pun wajib mandinya. Keluar mani atau tidak keluar mani wajib mandi ya. Hatta walaupun masuk cuma endas itu gerbongnya gak melok. Ndak seto itu anak tangi. Ndak seto. Ndak itu sampai itu lu ugel-ugelan itu, tahu ya? Enggak usah diterangkan ya. Udah ngerti ya. Hah? Ndak seto pokoknya ono ugel-ugelan itu. Singgarai geli lu. Keri pokoknya dengan sih ingat mawon. Walaupun hanya kepalanya tok, sing gundul tok itu tetap wajib mandi. Kalau separuh tidak wajib mandi, lek separuh iso tadi ukur separuh enggak. Gitu. Walaupun hanya kepalanya tok yang masuk, badannya nggak ikut masuk, itu tetap wajib mandi. Keluar mani atau tidak keluar mani, kalau ndase kepalanya wis melebu, itu wajib mandi. Paham ya? Ada juga sekarang lagi tren. Ada tren itu penyakit tadi ya. Trennya tapi bab penyakit. Ada orang kelonan sama hewan. Ada kelainan. Kelonan dengan ayam, wedhus, kambing, wonten. Jangan kaget jenengan. Nggih. Bukan zamannya sing edan, wonge sing edan sama orang hutan, sama kuda, kurang gede. Itu kelainan. Ada juga hubungan sejenis dan itu diviralkan di sebuah negara, disahkan oleh negara. Namanya lesbi sama homo, sama homo. Haram atau halal? Haram atau halal sama-sama mandi. Dengan binatang haram, punya kelainan. Cepat datang ke dokter. Dokter apa? Kok dokter dokter psikologis, kok dokter hewan? Berarti bukan dianggap manusia, bukan dianggap hewan.
Baru kali ini suruh datang ke dokter hewan. Baik jalannya haram, lewat depan halal, lewat belakang haram, walaupun sah suami istri. Tapi kalau lewat belakang namanya lintu. Apa? Hah? Hah? Liwat. Ano? Nasi liwat ngomong. Liwat itu nasi. Liwat itu memasukkan ke belakang, ke lubang belakang. Walaupun suami istri, suaminya ada kelainan juga, walaupun halal, istri sah. Tapi lewat jalan belakang haram, punya kelainan, harus diruqyah. Jangan dibawa ke dokter hewan. Jadi memasukkan hasafa ke dalam farji wajib mandi. Dilakukan secara halal maupun haram wajib mandi. Zina wajib mandi. Kelonan bujuni wong wajib mandi. Nek ketemon wajib dipateni. Lewat jalan belakang juga haram, wajib mandi. Melakukan hubungan dengan hewan juga wajib mandi. Banyak sekarang praktek-praktek hewan ya, dipraktekkan oleh manusia. Berarti pri kebinatangan, bukan pri kemanusiaan. Layak dibawa ke dokter hewan. Wa hurujul mani, dan keluarnya mani, baik melakukan hubungan maupun tanpa melakukan hubungan ya. Tahu lakukan hubungan metu ya. Bisa metu, bisa keluar. Metu atau keluar ya? Sama gitu. Sama. Keluar tapi kok di dalam, repot ya. Keluar biasanya di luar, ini kok keluar kok di dalam. Enak di luar atau di dalam? Oh gitu ya. Baik melakukan hubungan badan maupun tidak melakukan hubungan badan, alias bermimpi. Halal, bermimpi itu halal. Berhubungan badan kalau dengan suaminya juga halal. Keluar mani dengan bermimpi juga harus mandi, wajib mandi. Ada keluar mani juga dengan terpaksa atau dipaksa, harus juga mandi. Apa contohnya? Onani bagi laki-laki, kalau bagi perempuan masturbasi, men, nggak usah dilakoni. Itu akan menyebabkan rusaknya sel-sel saraf yang ada di alat kelamin. Bagi yang muda-muda, bagi yang belum menikah, dan nikah kalau memang sudah siap batinnya, lahirnya sudah siap, cepat-cepat menikah. Jangan rusak kesehatan kalian dengan beronani, dengan bermasturbasi. Eman nanti bisa menyebabkan impoten bagi yang laki-laki. Eman kalau wis impoten wis letoy. Alif gak bisa tetap dal. Alif dal. Itu bahayanya dari onani.
Mimpi boleh, tapi tetap wajib mandi. Dipaksa dengan cara onani juga wajib mandi, tapi tidak boleh. Loh, misalkan istri lagi berhalangan, Cuma pegang. dipegang oleh istri sampai keluar, itu diperbolehkan. Jadi ibu-ibu kasihan suami, kalau jenengan lagi berhalangan boleh mengeluarkan hasrat dari suami dengan cara dipegang, dilus-elus. Boleh. Jangan sampai suami punya pemikiran yang negatif. Aku tak rapi mana. Kok negatif itu? Menurut saya negatif. Setia pada satu pasangan itu yang afdal, dunia sampai surga. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak poligami? Bapak, enggak setuju, saya juga enggak setuju. Asalkan itu, jadi masa haid itu berapa hari? 6 sampai 7 hari itu masa suaminya puasa 6 sampai 7 hari ya. Pinter-pinternya istri ya. Dipegang boleh, diapain nggak boleh. Yang penting hasrat suami tersalurkan. Nggak boleh dimasukkan ke lubangnya itu karena daging kotor. Juga ada, tapi itu kelainan. Cocoknya dibawa ke dokter hewan. Boleh. Tanpa mengurangi harkat dan martabat kajian kita kali ini, boleh dipegang, boleh dikecup-kecup, boleh. Jangan tertawa, betul ya. Dilus-elus boleh. Pokoknya bagaimana hasrat suami tersalurkan. Itu halal dan berpahala. Kalau suami nggak tahan terus dia pakai tangannya sendiri, itu haram. Ayo pilih yang mana? Halal atau haram? Halal. Jangan nggak ngerti deh, repot nanti. Intinya paham. Juga suaminya, ibunya lagi keselio. Tahu? Itunya lagi kram, keselio itu penyakit. Terus menyenangkan istri dengan cara tangan atau dengan cara bibir, itu juga diperbolehkan. Paham? Kalau mau belajar nanti ke rumah, ada kitabnya. Ini aja kitab dasar aja belum ada yang paham. Belum pernah gitu. Makanya itu aneh juga, belum pernah. Tuh kok gini harus. Jangan sampai membiarkan suami itu mempunyai gejala darah tinggi gara-gara menahan hasrat dirinya untuk menyalurkan nafsunya ke jalan yang dihalalkan. Boleh. Senang suami itu itu senang. Hilang temenan saya itu. Makanya kita mengaji itu nggak ada niatan untuk merendahkan apa yang kita kaji. Ini ilmu, tetap dimuliakan oleh Allah. Dimek-mek boleh, digulung-gulung boleh. Nah ini dicontohkan ibu-ibu. Ya itu maksudnya itu, tapi saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Apa? Dia apa? Boleh.
Istri juga boleh, suami juga boleh. Nggih. Sama. Sama-sama namanya manusiawi. Nggih. Jangan sampai menjadi hewani. Nggih. Nggih, paham Dil? Kalau di mok ya wis gak tangi jarno Bu nggih. Wis expired betul, wis kadaluarsa jarno Bu nggih. Tapi pernah saya sampaikan dulu, kalau sudah umurnya di atas 50 tahun terus menurunkan aktivitas berhubungan dengan istri minimal berapa kali dalam satu minggu? 1 kali. Minimal tiga kali dalam satu minggu itu tiga kali. Malam Senin, malam Rabu, malam Jumat. Loh, kalau 5 kali nggak apa-apa gitu. Kalau 7 kali ya nggak apa-apa. Kalau nambah ya 8 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya itu sehat. Sehat. Kalau menurunkan kadar itu 1 bulan 1 kali atau tak belas, itu tanda-tandanya mau terkena penyakit bukan penyakit prostat. Kalau pipis ngeden keluar darah nih. Gara-gara awalnya ngempet, gak dikei ngempet. Bu, kesel ya. Ngempet, muring ngempet. Satu. Jenut. Malam berikutnya kesel ya. Ada dalilnya nih. Apabila seorang istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Tapi ada syaratnya. Suami tidak boleh mempekerjakan istri terlalu capek. Tugasnya istri hanya masak, mana, masak, mandi. Enggak keren sini ini enggak hafal. Apa aja tugasnya istri? Masak mana sih? Masak mana. Mana. Nggih, tugasnya istri itu apa? Gimana orang Jawa ini? Orang Jawa itu pinter-pinter. Hah? Apa? Maca. Mana? Masa itu tugasnya suami. Ngubah itu apa itu? Mencuci itu juga tugasnya suami. Menyusui siapa? Mager. Pokoknya istri nggak boleh capek gitu. Istri nggak boleh diajak kerja terlalu keras di sawah seharian misalkan gitu. Bantu aja di sawah misalkan nggak boleh. Kalau cuma masakan, ngantarkan ke sawah boleh gitu. Pokoknya tugasnya istri itu hanya mempercantik diri lahir dan batin agar suaminya kerasan di rumah nih. Gitu. Enggak terima sih. Nyampe mana nih? Sengaja. Sampai di situ. Nggih, tugasnya istri sudah jelas. Nggak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri, tapi syaratnya nggak boleh capek. Kalau udah tahu istrinya kerja,
istrinya juga ikut kerja bantu suaminya, terus suaminya maksa, bukan istrinya yang dilaknat tapi suaminya yang dilaknat. Gak usah gini. Kalau istrinya sudah dicukupi, ini belanjanya udah dicukupi, terus ke salon, spa, manicure, pedicure, rimbat, facial, spa, ngerti boten nih? Kira spa nih? Spa nopo spa ini? Dipijetin dulu, di salon dulu. Pernah jenengan dikasih duit untuk spa? Ya bapak-bapak. Gak pernah diservis jenengan? Iya bapak-bapak. Ini tumpahin tuh airnya. Sepedanya nggak pernah diservis, nggak pernah ditapu, katanya suruh dandan, suruh tampil cantik di depan suami, biar suami nggak ngelirik yang lainnya, biar mulus, biar glowing, biar laler pleset mau uline. Lanjut yang kedua tadi, wa hurujul mani. Keluar mani baik disengaja maupun tidak disengaja itu wajib mandi. Haram maupun halal wajib mandi. Pakai rangsangan istri, pakai rangsangan suami, keluar wajib mandi. Lihat orang cewek bukan mahramnya, syahwatnya naik, keluar wajib mandi. Walaupun tanpa berhubungan badan, keluar mandi wajib mandi. Udah tahu ciri-cirinya mandi? Kok ibunya yang tahu, bapaknya nggak tahu, repot itu. Mani juga keluar bagi perempuan. Sebelum keluar mani, keluar madi. Madi. Nopo madi. Madi itu keluar tatkala ada hasrat dari dalam. Ada keinginan, membayangkan atau mau melakukan, itu pasti keluar madi terlebih dahulu sebelum mani. Gak ada baunya kalau mandi itu. Apa namanya? Pelicin. Kalau perempuan itu pelicin, laki-laki juga ada. Moro-moro basah karena hasrat yang memuncak juga keluar. Nanti kalau sudah kekencengan, ada tembakan dari dalam, itu namanya mani. Muncrat nih dulu. Ngerti nggak? Ibu-ibu ngerti? Curiga kalau ngerti. Nggak ditolong seru berarti. Ditolong hotel berarti. Terus yang terakhir, kalau mani ini suci. Kalau madhi sama wadi itu najis. Mani ini suci. Mani ini cikal bakal kejadian manusia itu mani. Kalau madhi, kalau wadi itu bersamaan dengan pipis, agak kental dikit loh. Pipis enak gimana gitu. Ada juga setelah pipis. Membedakannya tidak ada hasrat. Membedakan antara madhi sama wadi itu tidak ada hasrat. Kalau wadi tidak ada hasrat. Kalau madhi itu ada hasrat, membayangkan kelonan, udah kerja di luar kota, terus membayangkan istri kelonan, terus moro-moro basah. Niku najis, namanya madhi. Perempuan juga sama.
Tapi kalau ada keluar tanpa hasrat, itu cuma memang pelembab. Memang kalau di perempuan memang ada pelembab di situ. Makanya sering-sering cebok, sering-sering cebok, biar nggak numpuk penyakitnya di situ nanti. Sebelum jadi penyakit menumpuk di situ? Kuman, kuman. Biasanya kalau perempuan tuh ceboknya pakai daun, bukan daun singkong, daun sirih, kira daun singkong. Sepa, minta sama suaminya. Kemarin Ustadz Gus bilang gitu, istri itu harus dicukupi dulu ya, baru jalu. Nggak boleh jalu sebelum tercukupi. Kapok kerutuk Gus nanti. Yang ketiga, wal haidu, dan haid. Haid ini perempuan bapak-bapak harus sabar. Kalau nggak sabar, istri harus paham. Gunakan langkah yang kedua. Jurus lainnya. Dipijat, dielus, dicelupin. Haid wajib mandi kalau sudah bersih. Sampun wan nifasu, dan nifas yang keempat nih, nifas ini, darah nifas ini biasanya bagi orang habis melahirkan. Setelah melahirkan normalnya keluar darah nifas. Namun ada orang habis melahirkan, setelah melahirkan tidak keluar darah nifas. Ada. Ini sebetulnya kebalik. Sebetulnya wal wiladatu, sebetulnya melahirkan dulu baru nifas. Gak apa-apa. Yang penting dengan paham. Habis melahirkan, setelah melahirkan wajib mandi boten? Wajib boten? Masa habis melahirkan langsung mandi? Gitu. Enggak, maksudnya mandi huslah hadasil akbar. Napa mandi biasa? Ayo. Masa Oh, yang masih dia. Mandi biasa. Menunggu selesai nopo nih? Nifasnya. Lu kalau nggak keluar nifas? Ya nggak apa-apa. Langsung mandi, ditunggu beberapa jam sampai misalkan melahirkan jam 9, ditunggu sampai mau duhur, nggak keluar darah nifas, wajib mandi. Kalau keluar darah nifas nggak wajib mandi, nunggu sampai nifasnya selesai. Untuk mandi dengan niat akbar itu loh. Kalau mandi biasa monggo, mandi biasa keramas monggo, tapi jangan pakai niat untuk mengangkat hadas besar. Kalau sampean lakukan, kalau jangan lakukan itu hukumnya haram. Dengan haid dapat 2 hari dengan mandi, padahal masih haid. Tapi niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar itu hukumnya haram, nggak boleh dibuat mainan. Paham gitu? Jadi kalau habis melahirkan, terus disusul dengan nifas, nggak boleh langsung mandi dengan niatan mengangkat hadas besar. Kalau mandi biasa monggo, keramas biasa monggo, nggak apa-apa. Melahirkan bayi atau bakal bayi tetap mandi. Bakal bayi tahu nggih? Napa?
Keguguran, nggih betul. Napa? Prematur nggih. Mati di dalam kandang itu. Nah, abortus. Abortus. Kayak aborsi aja. Oh. Abortus. Pinter nanti saya istilah-istilah kedokteran. Sesar maupun normal wajib mandi. Yang terakhir wal mautu. Mandinya orang yang mati atau meninggal dunia atau wafat atau dead. Dari semuanya itu, dari kelonan, dari keluar mani, haid, nifas, melahirkan, niatnya itu wajib. Niatnya itu pas berbarengan guyur itu loh, itu wajib kecuali memandikan mayit, itu niatnya sunnah. Niat dulu. Siapa yang pernah mandikan mayit? Acungkan tangan. Loh, diserahkan Pak Mutin. Sakno Pak Mutin kan? Hanya membantu. Membantu. Yang ini? Ada. Siapa? Gak datang. Ada di sini ada yang RW-nya. Oh. Pak Mutin bukan? Bukan. Oh cewek. Kalau cewek jenazahnya cewek. Ustadzah bukan? Bukan. Jenengan sebetulnya habis jenengan ngaji ini, bab mandi ini, jenengan harus nomor 1 di depan, untuk memandikan. Tahu enggak caranya memandikan mayit? Ada yang dilatih, Pak. Ada yang sudah dapat pelatihan baru berani melaksanakan. Memandikan. Gampang cuma mandikan tok ayo. Mayit itu nggak akan gremeng. Kerucut yang menengah ini. Sambil nolak wali, miring no, meneng, nggak gremeng, kapur. Niatnya memandikan mayit, nawaitul ghusla lihada. Kalau laki-laki lihadal mayyiti, kalau perempuan lihadal mayyitati. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti, kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan nawaitul ghusla lihadal mayyitati lillahi ta'ala. Dimandikan. Gak disabuni enggak? Boten kepotong. Jenengan juga kalau mandi itu gak wajib sabun. Mandi aja. Tapi risiko tanggung sendiri. Gak telan. Korengan ketombean. Udah paham nawaitul ghusla lihadzal mayyiti, kalau laki-laki, kalau perempuan lihadzal mayyitati lillahi ta'ala. Jadi ada 6 yang diwajibkan untuk mandi besar. Ada 6. Yang pertama, kok seneng memasukkan. Yang enak itu mengeluarkan. Memasukkan hasafah ke dalam farji. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, orang meninggal dunia. Sebelum
jenengan meninggal dunia, kalau bisa sempatkan 1 kali untuk memandikan mayit. Karena di situ ada petunjuk. Ada petunjuk. Jadi jenengan tatkala melihat mayit gak bisa obat, jenengan bakal jadi seperti itu. Dengan cara belajar dari mayit bahwa kita cepat maupun lambat akan juga menyusul. Agar juga menyusul akan juga menyusul. Banyak pelajaran dari tatkala kita memandikan. Apalagi istrinya sendiri dimandi. Jadi mayit, kalau pas lagi hidup dimandikan, ya ngelawan. Kalau pas mati, pas sudah jadi jenazah, jadi mayit, dimandikan baru nanti. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau hidup diseneni tok gak dibikin bunga belas, masih hidup dimarahin tok gak dibahagiakan belas. Kalau lewat sini nih, wajib bagi para suami membelikan emas minimal 1 gram tiap bulan bagi istri. Setuju boten? Kalau itu dinadarkan dari awal atau dari pertengahan atau dari sekarang, dinadarkan untuk membelikan emas setiap bulan minimal 1 gram, akan dimampukan oleh Allah di tahun-tahun berikutnya bisa membelikan emas istrinya 10 gram. Amin. Ini dari guru. Jadi kalau ingin dilancarkan rezekinya, bahagiakan istrinya. Bahagiakan istrinya. Sengantuk-ngantuknya istri kalau diajak ke tuku emas pasti melek. Dik, melok nanti mas ngantuk. Ayo tak. Ke tuku emas purnama ya. Di pasar itu, di pasar itu. Karya Jaya. Hah? Karya Jaya no? Iya. Tiap bulan saya nganterin di situ. Apa lu? Dari pindah sini sana, cabang ini cabang sana mengikuti saya itu. Apa le? Jadi awalnya cuma diniatkan di dalam hati. Gaji pertama tak belikan emas 1 gram buat istriku. Surprise. Yang lagi gula sambal yang opos si mula ini kasih dengan bersiku jongkok ngonten lu gak jadi gula sampai tinggi gula. Gitu 1 gram tiap bulan. Insya Allah tahun depan, tahun berikutnya Allah akan mampukan minimal 10 gram tiap bulan. Bayangkan, sampai 1 gramnya sekarang anggaplah 1 juta. 1 juta. Tahun depan dimampukan sama Allah bisa 10 juta. Siapa yang gak seneng? Seneng semua. Suaminya seneng, lihat istrinya pakai emas-emasan, bukan emas sungguhan. Ada cincinnya, ada gelangnya, ada antingnya, ada kalungnya, ada di kaki. Tapi nggak boleh kalau di kaki ya. Boleh dipakai kalau mau tidur. Kalau mau tidur boleh untuk menyenangkan suami. Suami mencari kelemahannya. Kadang lihat kakinya istri itu udah bergairah. Saya setuju.
Makanya dikasih emas di kakinya. Jadikan gelang kaki dulu. Tapi jangan dibawa ke pengajian yang brengsek. Nggak boleh. Pokoknya niatnya untuk menyenangkan suami diperbolehkan. Gitu. Pakai. Apalagi yang ada leontinnya yang minimal ya 50 juta. Kan gitu. Amin. Semoga suaminya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, faslun furudul husli isnani. Adapun inilah fasal, adapun beberapa fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan badannya dengan air. Cuma 2 tok le 100 minggu cuma ada 2 furudnya ada 2 tapi niatnya tetap bersamaan dengan mengguyur air ke badan. Paham gitu? Terus kalau airnya didih, PDAM-nya mati, atau sanjungnya pas rusak, pas lagi nawaitul ghusl, terus rojok niat di dalam, terus cuma rambut itu tok sing basah. Ribut gitu. Ya pergi ke Masjid As-Salam gitu. Numpah tapi bayar. Infak kamar mandi dikira gratis Jadi mandi lanjutkan. Kalau tadi cuma kepalanya kok yang basah, bawahnya belum, tinggal lanjutkan aja bawahnya. Itu bedanya arkan dengan furud. Paham gitu? Ingatnya mandi tok nih. Jadi ada 2. Fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan dengan air. Jadi yang terakhir kuis. Yang terakhir kuis. Sudah paham gitu? Sudah paham kan? Awas kalau nggak paham, nanti saya ditanyakan besok. Cari ini paham, tapi kok nggak dipraktekkan? Salah dewe, bukan pulau, mesti gitu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya nanya. Urusan mandi dan memandikan, monggo. Batasan nifas itu gimana Pak? Untuk batasan kelahiran katanya tadi kan ada yang tidak nifas sama sekali, ada yang panjang. Sampai berapa bulan? Normalnya berapa biasanya nifas? 4? Berapa? 36 hari. Selapan. Ya. Kalau kata kitabnya, ada yang pernah ngaji? 40. Masanya 40. Kalau setelah itu sudah bersih, itu wajib mandi. Kalau lebih, darah apa? Darah apa jenenge? Nggih, istilahnya kalau di kitab darah istihada, darah penyakit. Oh, ingat istinja. Pertanyaannya, adakah yang hafal doa sebelum masuk kamar mandi? Oke ibu, itu bu. Ibu yang kuning masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Barakallah. Ibu sinten? Bu Umi. Bu Hajar.
Kalau ada perempuan habis melahirkan dengan cara sesar, mandinya bagaimana? Mandinya bagaimana? Mandi sucinya tunggu sampai bersih. Nifasnya. Biasanya kan ada keluar ya. darah nifas juga walaupun sesar. Terus mandinya gimana? Cara mandinya? Mandinya ya secara keseluruhan, Pak. Kalau kata dokter nggak boleh kena air. Kalau mungkin kalau sebelum 7 hari belum kering, oh, gitu, ya ininya kan ditutup sama plastik, sama plastik lah. Apa itu perban apa itu? Diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Oke. Gimana caranya mandi biasa? Iya boleh. Mandi biasa. Mandi di mana? Mandi besar. Gimana syaratnya? Ya niat terus diguyur seluruh tubuhnya. Kenapa? Hanya lukanya aja yang enggak. Gimana niat Terus diguyur sampai sekujur tubuh, basah semua. Niatnya kapan? Bareng dengan mandi. Barakallah. Jangan bingung-bingung ya. Cuma dites bolak-balik aja. Niat, hukumnya niat bagi orang memandikan mayit. Ya, banyak. Kalau mayitnya laki-laki, nawa itu istilah lirofil lihadal mayiti laki-laki. Kalau untuk perempuan lihadal mayitati. Pertanyaannya apa? Hukumnya Sunnah. Bukan apa-apa. Hukumnya sunnah. Doa keluar dari kamar mandi. Kapok apa? Ayo, penglanang-lanang. Ayo. Bapak-bapak mana ini? Enggak pernah doa bapak-bapak ini. Wedi, setannya wedi ini bapak-bapak ini. Nih. Karena di kamar mandi itu banyak setan, banyak jin, Kalau jenengan masuknya enggak pakai doa, itu nanti auratnya ketahuan sama jin, Terus keluarnya juga enggak berdoa, dikintili sama jin, Ayo doa setelah keluar dari kamar mandi, Alhamdulillah. Gak hafal, siap. Tolong jelaskan apa perbedaan madhi dan wadi. Ya, ibu yang pakai kacamata, wadi dan madi. Kalau Madi, gimana kalau madi? Kalau madi itu ada hasrat. Ada hasrat keluarnya karena ada hasrat. Kalau wadi itu nggak ada hasrat tapi keluar bersama dengan pipis atau setelahnya. Itu ada uangnya nggak itu? Ini kan masih kita. Yang dimaksud dengan memasukkan kepala zakar ke dalam farji yang menyebabkan dia wajib untuk mandi apa? Syaratnya apa? Minimal awal. Monggo ibu. Minimal kepalanya kemana? Masukkan kepalanya. Kepalanya masuk. Kenapa kepalanya?
Karena masuk sebagian. Sebagian, seperempat, separuh. Sampai ke Satu kepala. separuh. Ya. Sampai Kepala. Ya, sampai lehernya apa? Lehernya apa? Gitu terus. Dan keluar mani. Walaupun Walaupun tidak keluar mani, baik secara haram maupun halal, balik, baik halal maupun haram, baik lewat depan maupun belakang, baik sama manusia maupun hewan. Kalau sudah kepalanya masuk, wajib mandi. Barakallah. Wajib mandi. Apa hukumnya mandi dengan niat mengangkat hadas besar ketika habis melahirkan kemudian disambung dengan nifas? Hukumnya niatnya dulu. Niat mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar setelah melahirkan, namun disusul dengan keluarnya darah nifas. Niat mandinya itu hukumnya haram. Kalau pas lagi keluar darah nifas, terus niat untuk mengangkat atas besar, hukumnya haram. Tapi kok dikit ini yang dapat ini. Terus mandi dengan niat mengangkat hadas besar, dengan niat mengangkat hadas besar, tapi masih dalam keadaan haid, hukumnya haram. Gak jadi. Gak jadi. Apa lagi? Sudah? Oke. Sudah, Ge? Ada pertanyaan lagi? Ge, monggo Bu. Kan kadang-kadang ada yang itu loh. Kalau mandi hadas besar, pakai sabun dulu apa air dulu kira-kira? Air dulu. Kalau pakai sabun dulu, gimana hukumnya airnya? Bukan nggak sah. Airnya itu loh. Iya. Airnya itu loh. Apa itu? Ayo. Sama kayak mesin cuci itu loh kemarin dulu. Airnya sabun suci atau tidak sabun? Suci atau tidak sabun? Suci. Suci. Apa namanya? Air apa namanya? Air suci bertemu dengan suci tapi tidak bisa mensucikan, namanya air mustakmal. Itu bekasnya bekasnya mandi mustakmal. Mustaghay. Gak jadi. Mustaqim. Perempuan juga bisa mengeluarkan mani. Perempuan juga bisa mengeluarkan mani. Paham ya? Paham? Apabila suami istri lagi berhubungan, punyanya suami keluar tapi di dalam dan keluar atau di luar, keluar, namun punya istri belum keluar mani, apakah istri wajib mandi besar? Wajib. Ini pertanyaannya wis tak ganteng-ganteng. Angkat tangan dulu, tangan. Satu lagi.
orang yang mati dalam peperangan, orang yang mati karena tenggelam, orang mati karena ketiban batu atau mati kena bom, apakah wajib dimandikan? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena mati syahid. Karena mati syahid. Barakallah. Udah dapat berapa ibu? Udah dapat 2. Paham dia? Ada yang belum paham masalah bab mandi ini? Ada yang belum paham bab mandi? Gampang ya? Sebelum kita dimandikan kita harus paham bab mandi. Jangan sampai turun metu aja kok. Ambil wudhu tok air salat. Haram. Udah sitok ini. Terus anaknya tangi. Tetap haram kalau nggak mandi, harus mandi, nggak sah sholatnya. Ada satu pertanyaan lagi ya, ini menarik. Ada satu pertanyaan lagi. Kalau sudah melakukan mandi besar, apakah sebelum sholat masih diwajibkan berwudu terlebih dahulu? Monggo. Iya. Apa? Iya. Apa itu? Tidak wajib wudu. Makan mari hadis besar. Ibu-ibu sana itu. Ibu. Ayo ibu. Itu yang merah. Yang ibu yang merah depan. Bu. Pertanyaannya, apakah wajib berwudu terlebih dahulu? Gak wajib. Siapa yang jawab duluan tuh? Merah. Yang merah nggak jawab. Jawab. Kalau sudah mandi nih, sudah mandi besar nih, nggak usah lagi berwudu kecuali habis mandi pipis, habis mandi sakit perut itu boleh wajib untuk berwudu karena menghilangkan hadas kecil. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.